Ya guys, selamat pagi. Ya, kali ini kembali lagi gue mau sharing tentang satu tundu di hari kedua ini. Nah, kemarin gue habis sharing tentang percaya dengan sepenuh hati. Nah, sekarang gue mau sharing mengenai Tuhan membuat segala sesuatu baru. Ya, jadi kalau teman-teman tahu kita semua punya masa lalu, punya hal-hal yang mungkin kita sesali, terus kegagalan, ketakutan, kekhawatiran, dan banyak hal di situ ya. Terus kita bingung ya, gimana caranya ya kita menghadapi hal seperti itu dan bagaimana supaya kita itu punya satu hati yang baru untuk bisa memulai hidup yang baru di hari seperti gini. Nah, sini kita buka dulu ke dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Di sini dikatakan bahwa firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang jauh dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, jadi sini firman Tuhan pertama mengatakan bahwa kita jangan ingat-ingat hal yang jauh. Jadi kalau teman-teman punya masa lalu, punya hal-hal yang menjadi penyesalan terbesar teman-teman, sampai teman-teman berasa bahwa oh, I wish I can change my past. Tapi pada akhirnya semuanya adalah tentang penyesalan. Ya, mungkin menyesal kenapa dari dulu saya tidak berolahraga, kenapa dari dulu saya tidak mengambil waktu untuk belajar, kenapa dari dulu saya tidak belajar menabung atau investasi dan segala macam. Ya, tapi ketahuilah di sini bahwa Tuhan itu ahlinya membuat segala sesuatu yang baru. Dan di sini dikatakan janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya di sini kita harus belajar untuk mengalihkan fokus kita dari apa yang sebelumnya itu kita cenderung untuk hidup di masa lalu. Kita harus melupakan semuanya. Ya, mungkin kalau teman-teman sebagai manusia kita mau semakin berusaha untuk melupakan, semakin justru diingat. Ya, mungkin itu karena bagian dari emosi kita ya. Tapi di sini kita bisa melatih diri kita untuk tidak ingat hal yang dahulu. Biasa caranya melatih diri kita itu adalah kita mencari fokus baru. Terus kita memikirkan, mencari aktivitas baru, memikirkan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Nah, membaca kitab itu salah satunya. Kita mengisi pikiran dengan hal yang bisa membangkitkan iman. Ya, di sini firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Jadi kalau teman-teman bisa mengambil waktu untuk mengisi pikiran yang hal seperti itu akan sangat baik buat kita untuk tidak ingat hal yang jauh, untuk tidak perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, terus kemudian di sini yang 19 mengandung janji dia katakan seperti gini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan nggak waktu kita hidup dalam sebuah penyesalan dan waktu kita hidup di masa lalu di mana kita ingin mengubah masa lalu itu, dan di sini Tuhan kasih kita satu pengharapan, yaitu membuat sesuatu yang baru. Ya, mungkin di masa lalu itu yang teman-teman harapkan tidak bisa tercapai, dan ternyata Tuhan itu bisa menggantikan apa yang kita sesali itu dengan sesuatu yang baru, dengan satu kelegaan, dengan satu pengharapan dalam hati kita bahwa meskipun hal yang terjadi di masa lalu itu punya efek buruk buat kita sekarang, tapi karena kita percaya Tuhan, kita memutuskan untuk mengubah cara berpikir kita. Ya, ini ada sesuatu yang baru untuk kita punya di masa depan. Jadi ini prinsipnya seperti ini teman-teman.
Kalau kita punya masa lalu, memang itu punya dampak untuk kita masa sekarang. Tapi biasanya orang-orang itu bermasalah, dia itu mengizinkan masa lalunya mempengaruhi masa depannya. Nah itu nggak boleh. Ya, sayang banget. Ya, apa sih yang membuat orang-orang itu bisa mengizinkan masa lalunya itu mempengaruhi masa depannya? Itu adalah ketika masa lalunya nggak pernah dibereskan. Jadi mereka merasa bahwa, oh, saya sudah lupa ke masa laluku, tapi ternyata dia masih hidup dari masa lalu itu karena biasa ada satu alam bawah sadar yang kebentuk sama masa lalu dia yang dia agak sadari. Ya, nah di situ kita harus selalu minta hikmat sama Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, bilang Tuhan, oh ini masa lalu saya, apakah ada hal yang tidak saya sadari? Ya, apakah ada hal yang tidak saya tahu bahwa ternyata saya itu hidup di masa lalu? Ya, teman-teman bisa ambil contoh simpel aja. Waktu teman-teman menghadapi situasi yang sama persis dengan di masa lalu, apakah respon teman-teman itu masih sama persis? Misalnya takut, khawatir, atau tertekan, stres, dan lain sebagainya. Nah itu jelas teman-teman nggak melupakan masa lalu. Nah kalau hal seperti itu nggak pernah diberesin. Nah itu sulit banget kita untuk bisa menikmati janji Tuhan dalam hidup kita. Sulit banget kita melihat Tuhan itu membuat sesuatu yang baru. Jadi teman-teman di sini, waktu teman-teman merasa bahwa ada masa lalu yang belum dibereskan, dan bahwa di masa lalu itu mungkin teman-teman menjadi korban dari seseorang yang membuat kesalahan, atau mungkin teman-teman berbuat salah, ayo segera dibereskan. Nah, bagaimana pemberesannya itu sangat simpel. Kita datang kepada Tuhan, meminta pengampunan, meminta pemulihan, dan minta darah Yesus membasuh, menyucikan kita. Dan di situ Tuhan itu bisa membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Nah, jadi gue di sini ingat banget satu momen di mana gue itu sudah lama menjadi orang Kristen. Terus kemudian gue itu percaya sama firman Tuhan. Terus sadar bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Dan di situ ada satu pertumbuhan iman yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya itu melihat bahwa ada satu titik di mana saya itu nggak sadar, masih hidup di masa lalu. Ya. Itu waktu ketika saya belajar tentang orphan spirit, roh yatim piatu. Jadi saya belajar di gereja bahwa orphan spirit itu satu roh yang itu selalu merasa diri nggak pantas, terus diri itu nggak bisa menerima kebaikan orang, terus dia itu selalu merasa kurang, sampai akhirnya dia itu tidak sadar merepotkan orang-orang di sekelilingnya. Ya, contohnya roh yatim piatu itu seperti kisah Mephibosheth, anaknya sahabatnya Daud, Yonatan itu dia kan punya cacat. Terus dia duduk di hadapan raja. Terus dia merasa bahwa dia itu tidak pantas duduk di situ. Tapi Daud terus kasih tahu dia, bilang, kamu ini adalah anak dari sahabatku, dan aku masih memperhitungkan kamu dan lain sebagainya. Ya, sampai ke situ begitu melihat ada satu kemiripan yang gua miliki dengan si Mephibosheth ini. Saya juga melihat bahwa gua ini orangnya sangat sungkan. Ya, merasa bahwa gue agak pantas untuk menerima sesuatu yang baik dari orang. Ya, sampai akhirnya ini di sini cara pemikiran gue ini berubah. Saya harus sadar bahwa saya ini adalah seorang anak, seorang ahli waris, seorang yang berhak menerima janji Allah. Jadi, di sini teman-teman sadar kalau teman-teman hidup dari spirit, orphan spirit itu, teman-teman merasa gak punya bapak, gak punya mama, ya teman-teman tahu bahwa, oh, saya tidak pantas menerima pemberian orang, selalu merasa sungkan. Padahal orang-orang itu sudah baik sama saya. Dia bilang, kamu beli apa sih Aka? Saya bilang, gak usah. Padahal itu adalah satu kerinduan mereka untuk memberkati, bukan untuk menjadi beban. Nah di sini saya selalu merasa menjadi beban buat mereka. Padahal itu pemikiran yang salah. Nah hal yang sama dengan Tuhan di sini, bahwa kita ini adalah ahli waris. Kita ini adalah anak-anak yang sah, yang berhak meminta sesuatu sama Tuhan.
Ya, jadi Tuhan itu sebenarnya kalau kita meminta sesuatu sama Tuhan itu bukanlah hal yang membebani mereka, tapi sebuah kebahagiaan. Dan situ kita belajar arti menjadi seorang ahli waris, seorang anak-anak yang berhak menerima janji Allah. Bukan sih istilahnya meminta-minta atau pengemis, beda. Tapi kita ini adalah ahli waris yang berhak mengklaim janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, dari situ satu pemikiran gue benar-benar berubah banget. Sampai akhirnya gue itu bersyukur banget untuk setiap kebenaran yang diungkapkan dalam hidup saya ya. Nah di situ saya mulai berani mengklaim janji Tuhan. Saya percaya bahwa saya ini hidup jangan meminta remah-remah, tapi minta roti, minta yang terbaik. Karena saya ini adalah anak Tuhan gitu kan. Ya, terus saya katakan bahwa lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, kalau saya katakan aku hendak membuat jalan di padang gurun, kita katakan membuat jalan. Jadi Tuhan itu waktu kita merasa bahwa tidak ada jalan yang kita punya. Dan seakan-akan segala sesuatu itu seperti buntu. Dan kita nggak tahu harus berbuat apa. Nah, sini Tuhan bisa membuat jalan. Bahkan di padang gurun, ya. Padang gurun tempat yang kering, tempat yang tandus, yang tidak ada air. Dan ada sedikit banget kehidupan di situ. Ya, tapi Tuhan itu bisa membuat jalan di situ. Ya. Dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, jadi kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah seorang pencipta. Dan bukan cuma sekedar membetulkan sesuatu yang belok atau apa, tapi dia itu bisa menciptakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dia itu bisa memberikan kita hati yang baru. Misalnya kita punya hidup yang penuh dengan kepahitan, terus marah, benci sama orang yang sudah menyakiti hati kita. Tuhan itu bisa memberikan kita hati yang baru. Ya, nah gue benar-benar bersyukur banget dengan setiap yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Ya, banyak banget saya merasakan kemudahan Tuhan. Ya, sini saya dulunya orang yang selalu merasa minder, merasa takut, merasa khawatir, depresi. Terus sampai akhirnya saya datang kepada Tuhan. Berdoa minta Tuhan untuk memulihkan hati ini. Untuk menyikapkan hal-hal yang tidak saya sadari. Dan supaya saya bisa menjadi orang yang tulus, diperbaharui. Baik terutama dalam pikiran, pola pikir saya seperti itu. Nah sampai hari ini saya masih terus berproses minta Tuhan untuk terus membuat saya tetap rendah hati, belajar untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, jadi guys, itu aja yang bisa saya yang kali ini. Dan ingat bahwa untuk jangan mengingat-ingat hal yang dahulu. Dan jangan memperhatikan hal dari zaman purbakala. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Dan sekarang sudah tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Tuhan membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Guys, sambil tutup dalam doa. Sambil tutup film ini kita berdoa. Ya, minta Tuhan untuk terus menerangi hati dan pikiran kita. Untuk lupakan apa yang di belakang. Dan mengarahkan pada diri yang di hadapan kita. Ya, seperti Paulus pernah mengatakan bahwa bukan seolah-olah aku telah memperolehnya, tetapi aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, mengejar panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Ya, jadi guys, kejar Tuhan, kejar panggilanmu, dan terus lakukan yang terbaik. Di situ teman-teman akan takjub Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam hidup teman-teman. Mari kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Kau mengajarkan kami untuk melihat tadi sudut pandangmu bahwa Engkau membuat sesuatu yang baru. Dan Engkau menginginkan kami membuat satu tindakan iman untuk melupakan hal yang di belakang. Untuk tidak mengingat hal yang dari zaman purbakala. Dan biarlah kami terus melihat bagaimana Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Membuat sungai di padang gurun, di padang belantara, membuat jalan di padang gurun. Hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, itu semua yang Kau sediakan buat kami.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hari dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Semoga 1 Juni bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Semangat.